Saat ini saya akan mencoba bagaimana mengoperasikan mesin merek merek ini mereknya Stihl ya. Ini mereknya termasuk mesin rumput yang cukup berkualitas bagus ya, irit, dan tenaganya juga sangat bagus. Nah, saat hari ini saya akan mencoba untuk bagaimana cara mengoperasikan mesin rumput yang baik dan benar. Kita harus memulai dulu ya, mulai dari mata pisaunya ya. Jadi mata pisaunya ini ya, dia pastikan harus tajam ya, harus tajam ya. Ini cara di sebelah ini ya, kita tidak perlu kasih gosok di batu ya. Jadi kita hanya di sebelah ini yang perlu kita kasih tajam saja ya, dan sebaliknya ya. Jadi pastikan mata pisaunya ini ya harus benar-benar tajam sehingga tidak tumpul, dan kalau dia tumpul akan menyebabkan keborosan pada minyak mesin itu sendiri ya. Ini kalau tumpul, sekali lagi, kalau tumpul akan menyebabkan borosnya bensin ya, penggunaan bahan bakarnya. Kemudian kita harus memastikan peralatannya ya. Di sini ada beberapa peralatan ya yang harus kita siapkan ya. Ini merupakan bawaan ya dari pabriknya ya. Ini adalah businya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa businya ini harus benar-benar bersih ya, di atasnya ini ya. Kita harus benar-benar bersih. Nah, karena di sini ada perapiannya. Kalau ini kotor maka tidak terjadi ya perapian di sini, dan itu mesinnya tidak akan hidup ya. Kemudian ini juga perlu ya, dan ini semua alat-alatnya. Yang ini ya, ini adalah alat untuk mengunci mata pisaunya ini ke tiangnya busi ini ya, ke stangnya ini. Oke, jadi ini yang alat yang harus kita persiapkan, dan sekarang ini kita akan mencoba untuk memasangnya, mata pisaunya. Mari kita akan saksikan bersama bagaimana cara memasang mata pisau mesin yang baik dan benar. Mari kita coba. Oke. Yang pertama ya, yang modelnya seperti ini adalah lapisan yang pertama yang harus kita pasang di sini ya. Yang ini dia punya titik ya, seperti ada spasi di sini. Jadi kita harus memasangnya dengan benar ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Pastikan ya, ini bagian atas ya, ini bagian atas. Nah, setelah itu kita baru memasang mata pisaunya ya, mata pisaunya. Nah, kalau kita contohnya ya di sini ya, ini bisa kita buka-buka ya, tukar, boleh kita seperti ini, buka seperti ini ya, boleh. Asalkan kalau kita sudah mulai kita rasa tumpul mata pisaunya ini, sudah mulai itu kurang maksimal kerjanya, maka kita harus buka dan kita balik seperti ini, menggantikan mata pisaunya, sehingga kinerja dari mesin ini akan kembali seperti semula, dan kerjanya akan lebih maksimal lagi untuk memotong rumput ya. Jadi kita harus memastikan ini, kalau mesin sudah mulai rasa suaranya mungkin lebih tinggi ya, dan itu rumputnya lebih kecenderung untuk hancur,
maka berarti mata pisaunya tumpul. Maka kita harus putar mata pisau ini, putar seperti ini, ya, seperti ini. Ya, kalau tidak kalah penting juga kita harus ya memastikan penutupnya, ya. Coba dekat sini. Jadi yang ini, ya, perhatikan yang ini. Nah, jadi yang bagian bawah ini ya agak masuk ke dalam, itu adalah bagian yang menghadap ke mata pisaunya. Jadi seperti ini, ya, seperti ini, ya. Oke, pastikan, ya, pastikan bagian mata pisau sudah menyatu dengan yang pertama tadi, lapisan pertama tadi, seperti ini, rata, ya, rata dia. Baru kita masuk yang lapisan kedua, karena itu sangat berbahaya kalau salah pemasangan. Nah, kemudian kita baru menggunakan ini, ya. Jadi kita menutupnya dengan ini, nah, dengan cara seperti ini, ya, ini seperti ini. Nah, ini bautnya, nah, seperti ini. Nah, cara putarnya kita harus memutar ke kiri untuk menguncinya, bukan ke kanan. Kalau putar ke kanan berarti membukanya, ya. Ini sedikit beda dengan cara membuka baut-baut mesin yang lain, ya. Pada umumnya kalau mengunci ke kanan, putar ke kanan seperti ini. Tapi kalau mesin rumput, di mata mesin rumput dia harus ke kiri seperti ini. Jadi terbalik, ya, terbalik seperti ini. Nah, terbalik seperti ini. Nah, dia terbalik seperti ini. Nah, setelah itu kita harus menguncinya, ya. Ini kunci berapa ini? Tidak tahu berapa kunci berapa, tapi kita harus menguncinya. Jangan terlalu keras juga, ini saja, secukupnya saja. Putar, tahan, putar, putar. Sudah. Jadi secukupnya saja. Kalau terlalu keras nanti bukanya akan susah membukanya. Nah, sekali lagi, untuk membuka baut ini kebalikan dari cara membuka baut pada umumnya. Kalau pada umumnya membuka baut adalah sebelah kiri. Nah, kalau ini tidak. Membuka baut ini sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri, memutar sebelah kiri, itu adalah mengunci. Ini perbedaan baut, ya, pada umumnya dengan mata pisau mesin ini, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk cara memasang mata mesin rumput steel, ya, yang baik dan benar. Ini sudah siap kita pakai. Kemudian kita akan lanjut ke bagian mesinnya, ya. Kita akan lanjut ke bagian mesinnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada cara mengisi bahan bakarnya. Ini dalam keadaan kosong, ya, tidak ada bensin di dalam. Nah, ini pastikan ini jangan sampai hilang. Oke, ini dalam keadaan kosong, nah, tidak ada bensin dalam sama sekali. Kita bagaimana cara mengisi bahan bakarnya ini, mesin rumput ini? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bensin, ya. Ini adalah bensin, ya. Yang kedua adalah oli, ya. Saya menggunakan oli yang 2 tak punya, ya. Ini kalau tidak salah ini 1 liter punya ini. Yang 2 tak, ya. Mesin 2 tak. Nah, ini harus kita persiapkan. Sekarang bagaimana campuran ini? Berapa banyak yang harus kita campur dalam bensin yang 1 liter punya? Ya, kita, ya, kalau oli cair kita boleh menggunakan, ya, 3 penutup ini, 3 sampai 4. Kalau dia oli kental, ya, sedikit kental olinya, maka kita hanya bisa menggunakan 2 saja, supaya agar businya, kalau terlalu banyak olinya, businya akan cepat yang jadi hitam. Nah, itu yang hitam itu nanti akan sudah, kalau dia sudah tebal menutupi semua businya, maka mesinnya akan otomatis mati sendiri, ya, karena perapian lagi di dalam businya ini lagi sudah tidak maksimal kerjanya, ya, karena sudah ditutupi dengan
yang hitam tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana mencampur oli dengan bensin. Di sini dalam jerigen ini saya ada 2 liter atau 2 botol bensin ya, premium. Kita akan mencampurnya ya, seperti ini caranya. Kita akan tuangkan secara pelan-pelan ya, pastikan ini penuh. Oke, baru kita tuangkan ya, 1, karena ini kental maka cuman 2, karena ini kental berarti saya hanya memberikan olinya cuman 4 saja. 3, 4. Berarti kalau 4 berarti ini bensinnya ini adalah ada 2 liter atau 2 botol saja bensinnya. 1 botol berarti 2 penutup ini. Kalau oli ini kental, kalau oli cair berarti boleh 3 sampai 4 penutup ini ya. Ini adalah ukurannya yang pada umumnya digunakan untuk campuran di mesin rumput ya. Oke, selanjutnya kita akan mencampurnya ya. Jadi tadi dalam sini kita akan mencoba campurnya. Kita akan campur. Oke, sudah tercampur bagus, warnanya jadi berubah ya. Kalau tadi itu bening ya, sekarang sudah berubah ya, karena kita sudah mencampur oli ya. Oke, sekarang kita akan menuangkannya di dalam bak mesinnya, bensinnya mesin rumput ini. Kita harus hati-hati. Kebetulan saya tidak membawa alat khusus untuk menuangkan ini bensin ini. Nah, coba kamera ke sebelah sini. Jadi caranya seperti ini ya, caranya seperti ini. Oke, seperti ini terus. Pastikan ini sampai penuh ya. Sampai penuh dia. Oke, cukup. Ini nanti ditambahkan lagi. Jangan lupa tutup. Jangan lupa tutup. Dan ini juga kita harus menutupnya. Nah, harus tutup. Maaf permisa, ini ada sedikit gangguan, ada suara sensor. Karena ini dalam posisi kebong, jadi mungkin kurang jelas suara saya. Tapi minimal sudah seperti ini DP cara, untuk mempersiapkan mesin rumput. Harus ditutup benar ini, jangan sampai miring karena bisa merusak draknya penutup ini. Oke, sudah siap digunakan. Oke, sudah. Oke, sudah siap digunakan. Kita akan mencoba apakah ini hidup atau tidak. Sekali lagi, apakah ini hidup atau tidak, kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba menghidupkannya. Ini kamera, tahu jauh. Agak dekat sini. Oke. Jadi di sini ada kontrol di sini ya. Ini fungsinya warna merah ini adalah untuk mematikan. Ini ada tulisan stop di sini ya. Ini untuk mematikan mesin ya. Mematikan tekan, maka mesinnya akan mati. Ini adalah gasnya ya. Ini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti dia gasnya akan turun ya. So di bagian bawah sekali ini ya. Jadi kita harus menekan ya, tekan ke bawah maka gasnya akan naik.
ya, naik. Kalau seperti ini naik ke atas, maka gasnya akan turun. Ini adalah pengaturan gasnya mesin potong rumput ini, ya, yang ini. Oke, sekarang kita akan mencoba ini mesin hidup atau tidak, ya. Kita akan coba. Jadi pemirsa, kita akan mencoba bagaimana, apakah ini mesin hidup atau tidak, apakah ini berhasil. Setelah kita mengisi bensinnya, kita akan mencoba bersama, kita akan saksikan bersama bagaimana setelah kita mengisi bensinnya. Ya, perhatikan ini harus tangan kiri harus memegang, ya, harus memegang dia punya stang ini, karena ini untuk mengawasi ini, ya, bahaya. Dan kemudian memperhatikan di sekitar kita, jangan sampai ada orang, ya, di belakang kita, karena ini kalau kena ini bahaya sekali. Jadi mengecek sekitar kita, jangan sampai ada barang atau kayu yang menghalangi mata pisau, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, saya akan mencoba hidupkan mesinnya. Dia mati karena ini mesin ini jarang pakai, jadi saya sekitar 1 bulan lebih belum pernah digunakan ini mesin, karena jarang saya ke kebun. Jadi kita harus membersihkan businya, bagaimana businya bisa bersih kembali, dan kita akan coba lagi. Biasanya ini pada businya, ya. Kita akan coba buka businya. Bagaimana cara membuka businya? Mari kita saksikan bersama. Nah, seperti ini. Biasanya kendalanya pada busi, ya. Dia tidak hidup, ya. Kita akan melihat businya bagaimana. Nah. Ya, kemudian juga ini adalah pengunci bensin. Pastikan ini harus on, ya. Jangan sampai off dia. Ini businya, pemirsa, businya mesin rumput. Kita membukanya, ya. Ini banyak fungsi, ini juga nih kunci. Jadi ini kita bukanya. Sudah. Nah, putar. Nah, ini lihat ini pemirsa, ya. Ini sudah hitam sekali, ya. Ini kotor sekali, ya. Bedakan, ya. Ini sudah kotor sekali, ya. Dan ini kita perlu kita bersihkan ini. Kalau kita tidak bersihkan, maka dia akan mati sendiri seperti tadi. Dia akan mati sendiri karena perapiannya terhalangi dengan kotoran yang hitam ini, ya. Kita akan mencoba membersihkannya. Nah, kita akan membersihkan. Ini boleh menggunakan kain juga untuk membersihkannya. Ini boleh pakai peniti, ya, supaya maksimal kinerja cara untuk membersihkannya, ya. Saya menggunakan peniti, ya, untuk membersihkan businya ini, ya. Kita akan coba lagi, kita akan coba bersihkan. Perhatikan busi ini tidak boleh basah atau kena bensin atau oli dan semacamnya, karena ini bisa menyebabkan tidak hidupnya mesin. Oke, seperti ini. Ini hanya kalau mau bersihkan secara maksimal dia harus menggunakan kain, pemirsa. Oke, baru kita mencuci dengan menggunakan bensin, ya.
Saya akan menggunakan bensin untuk mencuci ini. Saya akan mengambilnya dari sebelah sini. Oke pemirsa, saya akan lap pakai baju sendiri. Ini harus benar-benar kering ya. Ini harus benar-benar kering ya. Jangan menggunakan air untuk menyuci businya ini, karena itu sangat berbahaya. Lebih baik menggunakan bensin, karena kalau bensin dia akan cepat kering ya. Akan cepat kering. Nah, kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi. Apakah ini sudah siap, sudah bersih sedikit ya. Nah, kita akan mencobanya lagi untuk pasang kembali ya. Namun sebelumnya kita akan membersihkan dulu ini. Nah, ini pemirsa, hitam ya. Ini adalah bekas ya, asap ini oli hitam. Kita akan mencobanya. Kita akan tutup ya. Ini penutupnya. Oke, sudah. Oke, yang tidak kalah penting juga dalam mengoperasikan, dalam penggunaan mesin ini ya, kita harus mengutamakan yang namanya itu safety ya. Seperti sepatu, harus menggunakan sepatu seperti ini ya. Kita harus menggunakan sepatu seperti ini ya. Ini demi keamanan kaki. Kemudian kita harus menggunakan celana panjang ya, karena ini juga untuk keamanan kaki. Kalau kita tidak menggunakan sepatu seperti ini dan tidak menggunakan celana panjang, maka rumput akan kena ke kaki ya, dan itu sakit sekali. Dan kemudian kita juga harus menggunakan helm ya. Kita mau menggunakan helm ya, seperti ini. Saya menggunakan helm ya. Ini saya menggunakan helm ya, agar benar-benar aman, karena itu untuk menghindari sesuatu yang kena mata pisau, dan itu bisa menyebabkan kena muka. Dan dengan kita menggunakan helm ya, terlindungilah kepala, terlindungi wajah dari bahan yang atau rumput yang kita sedang bersihkan. Dan itu kita harus mengutamakan yang itu keselamatan diri dulu ya, dalam menggunakan mesin ini ya. Nah, untuk cara mempraktekannya nanti, bagaimana cara menggunakannya nanti akan coba. Kalau ini mesin ini bisa berhasil hidup, saya akan praktekkan. Dan ini ya, namun terlebih dahulu ini menjadi alat yang kita harus gunakan dulu ya. Kita akan coba hidupkan ulang ini mesin hidup atau tidak. Tadi sudah sempat hidup ya, namun karena jarang dipakai menyebabkan mesin ini sedikit gangguan.
kotor lagi pemirsa. Oke, mungkin seperti itu saja dulu karena ini businya kurang bagus, dan di video selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana cara penggunaan mesin rumput ini, karena mengingat mesinnya ini harus lagi dibersihkan lagi karena jarang penggunaannya, mungkin 1 bulan lebih belum pernah digunakan ini mesin. Dan itu juga merupakan resiko ya, mesin sebenarnya harus dibersihkan dan dipanasin terus minimal satu atau 2 kali dalam 1 minggu untuk memanaskan untuk mesinnya. Dan ini ya akibatnya seperti ini. Cara penggunanya mungkin akan di video selanjutnya saya akan videokan bagaimana cara menggunakan mesin ini, untuk bagaimana cara kerjanya untuk memotong itu rumput. Baik, terima kasih, demikian saja. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.